Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Irhamni dengan NPM 2021 4350059. Di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang udah saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir. Oke, di sini aplikasi yang saya buat itu adalah aplikasi sistem rekomendasi kursus terbaik di lembaga rumah coding ya, dengan menggunakan metode collaborative filtering. Oke, di aplikasi ini nanti itu ada dua user. Yang user pertamanya itu admin. Admin ini yang punya hak akses banyak ke segala menu ya. Nanti ada admin dan ada siswa. Nanti siswa ini yang memberikan rating kursus ya, dari kursus yang udah dia daftar, dan untuk beri rating juga, dan untuk enroll kursus juga. Baik, saya akan langsung mendemonstrasikan aja ya. Pertama, saya akan coba di admin dulu. Saya akan login sini admin pusat ya. Passwordnya, oke. Nah, kita coba login. Sip, login masuk sebagai admin. Baik. Nah, di sini terdapat dashboard panel. Dashboard panel dan tabel rekomendasi. Nah, sebelum masuk ke situ, di bagian sidebar itu ada menu-menu yang bisa diakses admin. Ada menu dashboard, ada menu pengguna, menu kursus, dan menu laporan. Nah, menu dashboard ini berisi tabel summary rekomendasi ya. Itu dia ini di tabel ini itu menampilkan 10 rekomendasi teratas berdasarkan skor tertinggi dari hasil collaborative filtering gitu. Jadi yang tabel di sini itu berisi 10 rekomendasi teratas berdasarkan skor. Nah, nanti untuk menu pengguna itu nanti berisikan list-list pengguna user atau siswa gitu ya, yang akan diregistrasikan oleh admin pusat. Nah, nanti di situ juga ada menu kursus. Menu kursus itu nanti berisikan list kursus-kursus yang dibuat oleh admin untuk nanti bisa di-enroll oleh siswa gitu. Dan ada menu laporan juga. Menu laporan ini berisikan PDF ya, hasil laporan-laporan, eh, laporan-laporan eh, tentang kursus tentang kursus di aplikasi ini. Jadi entah itu laporan pengguna, laporan siswa, laporan registrasi kursus, nanti kita akan bahas di menunya tersebut. Di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya aja. Oke, di sini menu dashboard itu mengambil 10 rekomendasi teratas berdasarkan skor tertinggi ya untuk list tabel break ini ya gitu. Karena saya sebelumnya sudah input datanya ya, udah ada datanya. Jadi ada value-nya, ada datanya gitu. Nah, di sini kita akan ke menu pengguna. Nah, di menu pengguna ini tuh berisikan CRUD ya, atau create, read, update, delete, di mana si admin ini bisa menambahkan pengguna. Pengguna itu berarti siswa ya, karena yang menggunakan nanti siswa. Jadi si admin ini bisa menambahkan siswa untuk bisa kursus di rumah coding gitu ya. Jadi sini saya akan coba mendemokan untuk tambah edit dan hapus ya. Oke, kita langsung aja di sini tambah. Untuk tambah sendiri, kita akan coba masukkan namanya ini, uh, sorry, Zakwan, oke, dengan tanggal lahirnya 200101, username-nya adalah Zakwan, dan passwordnya itu Zakwan123. Oke, untuk formnya seperti ini. Nah, nanti kita langsung save aja. Nah, nanti dia akan kasih pop-up berhasil menambah data siswa. Nah, oke. Klik oke, nanti dia akan diregistrasi di paling bawah sini. Nah, di sini. Nah, nggak di paling bawah ya, cuma dia akan ada di tabel ini. Nah, gitu. Di sini
setelah kita menambahkan, apabila ingin mengedit atau menghapus, admin itu harus mengklik dulu nih datanya, gitu ya. Data yang ada di table, misalnya dia mau edit Zakwan ya, gitu ya. Klik aja Zakwan, di sini kita edit gitu ya. Misalnya Zakwan Nugroho misalnya. Ini tulisannya misalnya gede gitu ya. Zakwan Nugroho. Nah, username-nya cuma kasih Zakwan 12 dan passwordnya sama. Nah, kalau udah kita tinggal simpan aja. Nah, berhasil mengubah data siswa. Nah, nanti dia bakal ke-update menjadi Zakwan Nugroho ya. Nah, Zakwan 12 dan passwordnya ini sekian, sekian, sekian. Oke, apabila ingin menghapus, kita tinggal pilih aja nih salah satunya di sini. Misalnya si Zakwan ini, kita mau hapus nih, gitu ya. Kita tinggal klik hapus, terus kita apakah ingin menghapus data, kita yes aja, nanti dia bakal kehapus datanya. Gitu, karena satu nanti kita ingin menggunakan user Zakwan ini sebagai demo, jadi saya bakal input lagi ya si Zakwan Nugroho ini sebagai data dummy aja. 2001, oke. Zakwan 12, sini Zakwan 123. Ya, kita save. Baik. Oke, kurang lebih seperti itu untuk root si data pengguna ini. Nextnya kita akan masuk ke menu kursus. Nah, di menu kursus, ini tuh berisikan list-list data kursus yang dibuat oleh admin nanti akan di-enroll oleh siswa. Jadi list-list kursus ini adalah data kursus yang ada di lembaga rumah coding itu. Jadi untuk rootnya juga sama ya, untuk tambah edit datanya. Kita akan coba di sini. Misalnya saya ingin coba belajar nama kursusnya itu ras dasar ya. Ras dasar, deskripsinya ini belajar ras dasar gitu. Oke, levelnya apa nih? Nah, di sini ada 3 level, beginner, intermediate, dan advanced. Beginner itu untuk yang pemula ya, atau yang masih awam codingnya, masih banget baru belajar coding, itu bisa masuk ke beginner. Nah, untuk intermediate itu untuk yang agak levelnya menengah ya, untuk yang udah agak jago gitu ya, itu masuknya ke intermediate. Dan advance itu untuk yang sudah berpengalaman atau lebih ke studi kasus project, itu masuk ke advance. Nah, di sini karena dasar, jadi kita pakai yang beginner gitu ya. Oke, di sini kalau mau save-nya tinggal simpan aja. Nah, di sini berhasil menambah data khusus. Bakal ada masuk ke dalam table ini. Nah, di sini belajar ras dasar ya. Nah, kalau ingin mengeditnya gimana, editnya juga sama. Kita pilih dulu kursus apa yang mau diedit. Sini misalnya ras dasar yang tadi baru saya tambah ya. Saya edit sini misalnya ras dasar pemrograman. Itu ya, sini belajar ras dasar pemrograman. Nah, levelnya masih sama beginner. Nah, kalau udah diedit tinggal disimpan aja. Nah, nanti di sini bakal ke edit. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Untuk hapusnya juga sama. Kita pilih dulu nih. Nah, terus kita pencet hapus. Terus kita apakah menghapus atau enggak. Kalau enggak ya dia nggak bakal ngapus. Kalau dia misalnya yes, ya dia bakal ngilangin data yang udah ditambah tadi. Seperti itu. Nah, karena ras juga nanti ingin saya tambahkan, jadi saya bakal tambahin lagi untuk ras dasar ya. Belajar ras dasar. Nah, levelnya beginner sana. Oke. Nah, mungkin untuk menu kursus kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke menu laporan admin ya. Nah, di menu laporan ini ada 5 laporan yang berisikan pertama laporan pengguna, laporan kursus, laporan registrasi kursus, laporan selesai kursus, dan laporan rekomendasi kursus. Nah, untuk laporan pengguna sendiri itu berisikan data-data user atau data-data siswa yang udah si admin input. Jadi isinya tuh cuma list-list data siswa. Oke, sini kita bakal coba cetak ya. Cetak dan oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini list-list data siswa yang udah dibuat oleh admin. Bisa lihat di sini ada Zakwan Nugroho juga nih yang baru ditambahkan tadi ya. Nah, seperti itu kurang lebih.
Nah, kita masuk ke laporan kursus. Nah, di laporan kursus ini kurang lebih itu menampilkan data-data kursus dari menu kursus yang tadi udah kita coba tambah ya, sebagai belajar ras dasar tadi itu, atau kursus-kursus yang lain yang udah ditambahkan, nanti bakal bisa dilihat di sini. Kita coba cetak dan ini hasilnya. Nah, di sini ada ras dasar nih baru yang tadi kita tambahin ya. Belajar ras dasar. Oke, ini isinya juga kurang lebih sama. Kalau laporan registrasi kursus itu nanti berisikan siswa-siswa yang udah daftar kursus gitu atau enroll kursus, tapi yang belum menyelesaikan kursus. Jadi bisa kelihatan nih siswa-siswa yang udah daftar kursus tapi masih belum beli rating, itu ada datanya itu di laporan registrasi kursus. Kita coba cetak. Nah, di sini ya, di sini ada beberapa siswa yang udah nge-enroll cuma masih belum diselesaikan kursusnya. Seperti itu. Ini kurang lebih isinya sama ya. Di sini ada tanggal daftar, terus nama kursusnya apa, dia tanggal daftar sekian, tanggal dibuatnya kapan, dan tanggal diubahnya juga kapan. Gitu ada di sini. Nah, kalau laporan selesai kursus itu berisikan eh, siswa-siswa yang udah ngasih rating ke kursus, yang udah dia enroll, yang udah dia daftar. Nah, di sini ada banyak nih datanya. Misal si Aji ini udah banyak nih dia nih. Dia udah berapa kali ngasih rating ya. Di sini dia udah ada tuh, dia tanggal daftarnya tanggal sekian dan tanggal selesainya tuh sekian, tanggal dibuatnya sekian. Ada juga yang eh, sama ya kayak gini tanggal 5 ya, ada yang baru dikasih rating hari ini juga gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, terus di sini ada laporan rekomendasi kursus. Laporan rekomendasi kursus ini berisikan yang ada di dashboard. Jadi datanya ini sama sama yang di dashboard gitu. Kita coba cetak ya. Nah, ini kurang lebih sama sama yang di dashboard. Ini tuh data 10 rekomendasi teratas berdasarkan skor tertinggi dari hasil collaborative filtering service-nya gitu ya. Gitu. Collaborative service itu dari bisa dibilang tuh dari perhitungan di aplikasi ini. Tuh. Mungkin gitu aja untuk admin ya, kurang lebih punya seperti itu. Sekarang kita akan coba ke pengguna. Oke, kita ke pengguna dulu. Di sini ada Zakwan 12 ya. Kita bakal pakai akun Zakwan 12 aja untuk demo. Oke, kita akan masuk ke siswa sekarang. Itu Zakwan 12 ya. Dan passwordnya itu Zakwan ya sekian gitu ya. Kita coba login. Oke, login berhasil sebagai siswa. Nah, di sini siswa ini memiliki memiliki tiga menu gitu ya. Pertama ada menu dashboard, ada menu kursus, dan menu rating. Nah, menu dashboard ini di login siswa itu sama seperti menu dashboard di admin ya. Siswa juga bisa melihat 10 rekomendasi teratas ya berdasarkan skor tertinggi dari hasil collaborative filtering gitu ya. Kalau di menu kursusnya itu nanti siswa bisa mengenroll kursus atau mendaftar kursus sesuai kursus yang ia pilih gitu. Dan juga ada menu rating yang dimana siswa juga bisa memberi rating kursus yang udah dia daftar gitu, yang udah dia registrasi. Oke, kita langsung coba demo aja. Di sini kita masuk ke menu kursus. Di menu kursus, di sini ada beberapa form. Ada form kursus, form level, form deskripsi, ya. Tapi yang bisa di-input atau yang editable itu yang di form kursusnya ini, gitu. Jadi kalau kita coba tambah, nah sini, dia cuma ada di kursusnya aja, gitu. Nah ya untuk kursus ini, dia nggak bisa ngedit, dia cuma bisa tambah sama hapus aja. Jadi misalnya kalau si usernya atau si siswanya ini nggak jadi registrasi kursus, nggak jadi enroll kursus, dia tinggal hapus aja nanti, gitu. Oke, sini kita coba registrasi khusus yang ras dasar nih. Nah, baru kita tambahin ya. Ras dasar levelnya beginner, deskripsinya belajar ras dasar. Oke, kita coba simpan.
Jadi ambil kursus ras dasar, terus dia juga ambil kursus PHP, oke. Dia juga ambil kursus misalnya Go, ya, oke, simpan. Oke, berarti dia sudah mengenroll 3 kursus. Nah, jadi setelah dia daftar kursus di sini, si siswanya itu akan melakukan kursus di rumah coding gitu ya. Eh, Kursus offline, nanti setelah kursusnya selesai siswa bisa kasih rating gitu di menu di aplikasi ini dengan ke menu rating gitu ya. Jadi misalnya kalau dia nggak jadi nih, si siswanya nggak jadi kursus, dia tinggal pilih aja nih, misalnya gue ini nggak jadi, tinggal pilih terus kita hapus seperti itu. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Terus saya akan coba tambahin beberapa kursus ya untuk si siswanya ini. Misalnya dia ambil Docker Essential. Nah, jadi sini ya, 3 nih. Nah, setelah dia registrasi kursus, terus dia mulai kursus. Nah, selesai kursus, nanti si siswanya itu bisa beri rating ke kursus yang udah dia enroll di menu rating ini. Nah, oke, di menu rating ini ada beberapa form ya, ada form kursus, level, deskripsi, terus mulai kursusnya gitu kan. Mulai kursus itu nanti keisi pas ketika dia ini udah enroll kursus. Jadi tanggal dia milih kursus pas save-nya itu bakal nge-fill di mulai kursus ini, di form mulai kursus ini. Dia bakal nge-fill di sini gitu. Nah, nanti ini tuh yang editable hanya form kursus ya. Nah, untuk level sama deskripsi ini disabled gitu. Jadi ya dia nih ngikutin apa yang ada di kursus gitu. Jadi misalnya kalau ras dia apa, levelnya, deskripsinya apa, jadi dia nggak editable. Editable-nya itu hanya ada di admin. Sama mulai kursusnya itu dia tanggal enroll date-nya itu kapan gitu ya, karena dia juga nggak editable karena udah ada datanya gitu. Jadi yang hanya editable ini kursus, nah rating kursus dan komentar. Nah untuk rating kursus sendiri ini free text. Free text masukkan angka 1 sampai 5 gitu kan. Rating itu kan bintang 1 sampai 5 gitu ya. Jadi karena berbeda ya platform, jadi saya coba pakai free text dulu 1 sampai 5 untuk input ratingnya gitu. Di sini ada komentar. Komentar itu nanti berisikan misalnya kursus ini terbaik, kursus ini bagus, dan sebagainya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba demokan. Nah, di sini, oh ya, untuk menu rating kursus ini tuh nggak ada edit, nggak ada hapus ya. Jadi pure dia cuma menambah rating aja gitu ya. Jadi ratingnya ini nggak bisa diedit sama nggak bisa dihapus setelah kasih rating gitu, karena nanti bakal pengaruh ke kalkulasi collaborative filteringnya seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba demokan, tambah. Oke, di sini ada, saya mau coba yang ras nih, yang ras dasar. Rating khusus 1 sampai 5, saya akan masukkan angka 5 misalnya. Nah, dengan komentarnya belajar kursus ras terbaik gitu ya. Coba save. Oke, nah berhasil menambah kursus dan memperbarui tanggal selesai dan rekomendasi. Jadi ketika si siswanya ini menyimpan atau men-save rating kursus di sistem itu, dia bakal memperbarui tanggal selesai kursus, tanggal completion date nanti akan ada di laporan admin tadi ya, yang selesai kursus. Berarti datanya bakal muncul di sana, dan dia bakal memperbarui data kolaboratif filtering. Nah, akan menambah data baru gitu ya. Dia bakal kalkulasiin kursus-kursus yang udah diregistrasi dengan data baru, ada rating baru, nanti bakal di create or update ya. Create or update.
sehingga datanya ini bakal selalu sinkron gitu. Tapi untuk yang di dashboard sama yang di report itu, tetap dia tuh ngambil 10 rekomendasi teratas berdasarkan skor tertinggi. Ya karena RAS ini baru satu, usernya juga baru si Zakwan aja yang memberi rating, jadi dia ini si RAS ini ratingnya ini belum masuk ke dalam 10 rekomendasi teratas. Jadi butuh banyak user yang melakukan rating untuk bisa menaikkan RAS dasar ini masuk ke dalam 10 rekomendasi teratas berdasarkan skor tertinggi yang ada di dashboard dan yang ada di laporan. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Jadi sekian demo aplikasinya. Kurang lebihnya seperti itu untuk sistem implementasi collaborative filtering ya untuk khusus di rumah coding. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf saya kalau ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.